Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Suciulan dari kelas PBD 2022 dengan nomor NIM 22030204126. Untuk kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Yang pertama, ada pendahuluan. Indonesia merupakan negara besar yang harus selalu dijaga. Berikut merupakan peta Asia Tenggara. Lalu ada Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Pada tahun 2025, Indonesia diprediksi menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di ASEAN atau di urutan ke-10 terbesar di dunia. Berikut merupakan kekayaan Indonesia berupa minyak bumi, gas alam, batu bara, tembaga, emas, dan floranya. Berikut merupakan persebaran hewan di Indonesia. Lalu ada Indonesia towards the Big Seven. Ada Indonesia towards the Big Four. Lalu, apakah proklamasi kemerdekaan, kekayaan alam yang kita miliki serta-merta membawa kemakmuran bangsa? Jawabannya, diperlukan pengokohan penerapan ideologi Pancasila dan peningkatan kualitasnya. Lalu ada tantangan NKRI, dari dalam negeri ada korupsi, kolusi, nepotisme, kesenjangan ekonomi, narkoba, radikalisme, intoleransi, dan Pancasila, anti-Pancasila, SARA, dan disintegrasi bangsa, lalu hoax. Dari luar negeri ada invasi penguasaan wilayah, ada infiltrasi budaya dan ideologi asing, ada pembanjiran produk asing, ada banjirnya tenaga kerja asing. Berikut ada deskripsi historis radikalisme. Berdasarkan ketentuan hukum yang sudah dibijaksanai oleh pemerintah untuk mengakhiri eksistensi aktivitas keormasannya. Lalu ada deskripsi historis radikalisme dan terorisme. Ada bom Bali, ada bom Hotel Marriott, ada bom Bali 2, ada Tantena, bom Solo, bom Sarinah, bom Cilacap, bom Surabaya, dan bom Riau. Lalu berikut ada hasil studi Saidi LIPI terhadap mahasiswa kampus pada 2015. Lalu ada hasil studi Saidi LIPI terhadap mahasiswa di kampus umum pada tahun 2016. Lalu ada 4 alasan munculnya ada radikalisme menurut LIPI. Yang pertama ada kepentingan personal, ideologi dan finansial, ada propaganda politik yang menarik, ada pemahaman sosial penyucian diri, lalu ada etika para politik yang buruk. Lalu ada penyebaran radikalisme di medsos dan internet, ada melalui YouTube, Facebook, Instagram, BBM, Twitter, WhatsApp, video ancaman ISIS, video propaganda anak, dan video hasut. Lalu ada fakta ini merupakan indikator minimnya pemahaman terhadap ideologi Pancasila bisa membuat generasi muda saat ini semakin individualistis dan tidak mempunyai pegangan di tengah arus informasi global di penghujung milenial 4.0. Tantangan ini harus ditangkal dengan peneguhan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila sebagai ideologi pemersatu ikatan kita sebagai bangsa Indonesia. Lalu ada ideologi dianggap sebagai perangkat prinsip pengarahan yang dijadikan dasar serta pemberian arah yang ditujukan untuk dicapai dalam pelangsungan dan pengembangan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Lalu di sini ada menurut Sariti. Lalu dengan demikian ideologi dapat dikatakan sebagai sistem paham mengenai dunia yang mengandung teori perjuangan yang dianut kuat oleh para pengikutnya.
Lalu dalam pandangan Ribeiro, ideologi sebagai suatu paham mengandung unsur-unsur. Yang pertama ada pandangan yang komprehensif tentang manusia, dunia, dan alam semesta yang dalam kehidupannya. Lalu rencana penataan sosial politik berdasarkan paham-paham tersebut. Lalu kesadaran dan perencanaan dalam bentuk perjuangan melakukan perubahan-perubahan terhadap paham dan rencana dari ideologi tersebut. Lalu ada usaha pengarahan masyarakat untuk menerima ideologi tersebut yang menuntut loyalitas dan keterlibatan para pengikutnya. Lalu ada usaha mobilitas seluas mungkin para kader masa yang akan menjadi pendukung ideologi. Lalu di sini ada menurut Thomson, ideologi mengandung 3 unsur utama. Ada penafsiran dan atau pemahaman terhadap kenyataan, ada memuat seperangkat nilai atau keyakinan moral, ada memuat orientasi pada suatu tindakan. Lalu ada dimensi ideologi, ada sebagai berikut, ada realistis, ada realistas, ada idealisme, dan fleksibilitas. Lalu ideologi Pancasila di tengah ideologi lain. Ideologi liberalitas berpangkal pada ontologis. Ajaran liberalisme bertolak belakang dari hak asasi manusia yang melekat pada manusia sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun kecuali dengan persetujuannya. Lalu paham liberalisme tentunya sangat bertolak belakang dengan Pancasila. Tentunya kebebasan yang sebebas-bebasnya tidak sesuai dengan Pancasila yang memandang manusia sebagai makhluk Tuhan yang mengemban tugas sebagai makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial, sehingga dalam kehidupan bermasyarakat wajib menyelaraskan kepentingannya pribadi dengan kepentingan masyarakat dan haknya selalu dikaitkan dengan kewajiban terhadap masyarakat. Lalu ada tokoh utama yang mengajarkan komunisme, ada Karl Marx. Komunisme dicetuskan oleh Karl Marx memandang bahwa hakikat kebebasan dan hak individu itu tidak ada. Individualisme merupakan sumber penderitaan rakyat. Lalu pada awalnya secara kausalitas bersumber dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yaitu dalam adat istiadat serta dalam agama bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa. Lalu ideologi mempengaruhi cara suatu bangsa mengatasi masalah dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Dua ideologi yang telah dibicarakan sebelumnya dipelopori oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Lalu ada ideologi Pancasila berdasarkan memiliki ciri khas dan karakteristik masing-masing bangsa. Lalu ada berdasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Lalu Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia yang digagaskan oleh The Founding Fathers setelah melakukan perenungan yang mendalam dan panjang untuk menyepakati Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia. Lalu ada proses globalisasi bahwa dampak yang luas, ada ideologi liberalis dan komunis. Lalu ada perbedaan, ideologi komunis tidak mampu bertahan hancurnya. Ideologi komunis disebabkan karena ideologi komunis dibangun dari suatu filosofi yang tidak universal. Konsep materialisme dan konsep sama rasa sama rata bertentangan dengan kodrat manusia. Sedangkan para ideologi liberalisme yang sampai sekarang masih bertahan didasarkan pada kebebasan. Lalu kebenaran Pancasila secara filosofis menurut Notonegara terletak pada hakikatnya yang abstrak namun universal. Kebenaran Pancasila secara religius bisa dilihat dari hakikatnya, yaitu berupa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang tidak bertentangan dengan ajaran semua agama. Pancasila sebagai ideologi terbuka, dalam arti nilai-nilai Pancasila tidak dapat dipaksa dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral,
dan budaya sebagai bangsa Indonesia. Lalu ada kebenaran Pancasila secara religius dilihat dari hakikat yang terdiri atas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak bertentangan dengan ajaran semua agama. Dalam menghadapi globalisasi yang ditandai dengan persaingan dan tuntutan demokratisasi yang harus dilakukan bangsa Indonesia agar mampu bersaing dan duduk sejajar dengan bangsa-bangsa lain adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik kualitas moral, sosial, dan intelektual. Peran aktif manusia harus dipandang sebagai peran utama sebagai makhluk sejarah. Kewenangan kreativitas ini dibijakkan pada kapasitas kreativitasnya. Ada kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan termasuk pasar yang dilayaninya. Ada kesanggupan untuk melayani orang lain secara tidak diskriminatif. Ada kejujuran untuk melakukan evaluasi diri secara terus-menerus. Ada kekayaan imajinasi untuk menyediakan alternatif pemecahan masalah. Ada kecerdasan untuk menilai kelayakan rumusan pemecahan masalah. Ada kebenaran untuk memilih pemecahan masalah dengan penuh tanggung jawab. Ada keterampilan untuk melaksanakan pemecahan masalah terhadap secara etis, terutama dalam sebuah lingkungan yang majemuk. Lalu kesimpulannya, ideologi yang disepakati oleh bangsa Indonesia dalam bernegara adalah ideologi Pancasila. Ketangguhan nilai-nilai luhur bersumber dari beragam nilai-nilai dalam keragaman perbedaan adat istiadat, suku, ras, agama, seluruh bangsa Indonesia sebagai kesatuan pandangan hidup. Oleh karena itu, ideologi Pancasila ada pada kehidupan bangsa dan bersatu padu untuk melangsung kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan RI. Lalu yang kedua, suatu ideologi akan mampu mempunyai ketahanan jika ideologi tersebut didukung oleh masyarakat bangsanya. Didukung tersebut akan semakin kuat bila ideologi tersebut diyakini kebenarannya. Lalu yang ketiga, keyakinan dan kebenaran itu akan semakin kokoh jika ideologi tersebut memang mengandung kebenaran. Sebagai ideologi Pancasila diambil dari pandangan hidup bangsa dan nilai-nilai diambil dari sosial budaya Indonesia sendiri. Dengan dijadikan pandangan hidup bangsa, nilai Pancasila telah diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia dan dijunjung tinggi serta diterima oleh masyarakat Indonesia. Sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.